15 tahun lalu direktur grup perusahaan besar. Hanya karena niat baik membantu seorang anak kecil membeli kotak sepatu di pinggir jalan. Siapa sangka kebaikan itu akan membuatnya mendapat bantuan penuh dari anak itu saat jatuh ke titik terendah 15 tahun kemudian. Waktu pun berlalu 15 tahun. Saat ini pria itu sudah bangkrut. Dengan susah payah dia baru berhasil mengumpulkan biaya operasi istrinya. Namun saat dia gesek kartu untuk membayar, perawat mengatakan saldo di kartunya tidak cukup. Pria itu langsung tertegun. Karena kemarin dia baru saja menyuruh anak angkatnya menjual rumah. Kebetulan anak angkat dan anak perempuannya datang. Pria itu mengira mereka datang untuk membantu. Namun ketika dia bertanya uang hasil jual rumah ada di mana, anak angkatnya dengan sombong mengaku uang itu ada di tangannya. Pria itu buru-buru mendesaknya segera bayar ke rumah sakit. Tak disangka anak perempuannya dingin menolak. Dia bilang tidak perlu membuang uang untuk orang yang sebentar lagi mati. Anak angkat juga berkata uang itu akan dia simpan untuk dirinya sendiri. Pria itu marah dan memaki mereka tidak tahu balas budi. Namun anak angkat malah menyalahkan pria itu karena dulu mengadopsinya. Dia bilang kalau saja dulu bukan pria itu yang mengadopsinya, mungkin dia dan adiknya sudah diadopsi oleh keluarga kaya raya. Saat itu istri pria itu juga tiba. Melihat dua anak yang begitu durhaka, pria itu marah sampai penyakitnya langsung kambuh. Saat itulah dia baru menyesali perbuatannya dulu. Namun kondisi istrinya semakin parah. Dia hanya bisa mencari orang-orang yang dulu pernah dia bantu, meminta mereka segera mengembalikan uangnya. Tapi mereka semua pura-pura tidak kenal. Mereka bilang kalau bisa menunjukkan tanda hutang baru mau bayar. Pria itu marah langsung membalik meja judi mereka. Tapi yang dia dapat malah hantaman pukulan. Mereka bahkan memaksa pria itu berlutut. Kalau dia mau sujud baru mungkin uang akan dikembalikan. Mengingat istrinya yang sakit parah, pria itu hanya bisa menuruti. Namun ternyata mereka hanya mempermainkannya sambil menertawakan dia, lalu mengusirnya keluar. Tak lama kemudian dia menerima telepon dari rumah sakit. Dokter bilang kondisi istrinya kembali memburuk. Dia harus segera operasi dalam 24 jam atau akan meninggal. Namun saat itu pria itu benar-benar tidak punya uang. Di tengah keputusasaan dia melihat berita di ponselnya. Mendengar direktur grup perusahaan akan mengadakan pesta amal besok. Siapa sangka direktur itu ternyata anak kecil yang dulu pernah dia bantu. Berbekal dorongan dari pria itu, anak itu terus berusaha. Akhirnya dalam 20 tahun membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Dan kali ini dia pulang untuk mencari pria yang dulu menolongnya. Saat ini pria itu berada di bawah gedung perusahaannya. Namun karena tidak punya janji, dia sama sekali tidak bisa bertemu dengan direktur. Sementara itu temannya juga ingin bekerja sama dengan direktur. Namun di tengah jalan menerima telepon dari sekretaris. Sekretaris bertanya apakah dia punya teman yang bangkrut. Namun setelah ragu lama dia tidak berkata apa-apa. Akhirnya sekretaris menutup telepon. Hal itu justru membuat orang-orang salah paham. Mereka menduga orang yang dicari direktur adalah ayah angkat itu. Dia berpikir pria itu dulu menyinggung banyak orang. Mungkin direktur juga salah satunya. Anak angkat pun muncul ide jahat untuk balas dendam. Dia bahkan berharap bisa dekat dengan direktur melalui ini. Dia pun berpura-pura akrab dengan pria itu. Pria itu menceritakan kesulitannya sekarang. Istrinya butuh operasi segera. Dia hanya ingin meminjam uang dari direktur. Tak disangka temannya langsung mengeluarkan setumpuk uang. Pria itu bersyukur dan hendak menerima. Namun dia malah menebar uang itu ke udara. Lalu mempermalukan pria itu di depan banyak orang. Dia juga menyuruh anak angkat memancing direktur datang. Mengira ini cara bagus untuk melampiaskan amarah. Namun sebentar lagi mereka akan menanggung akibatnya. Karena direktur sudah tahu penolongnya ada di bawah gedung. Dia langsung turun untuk menemuinya. Sementara dua orang yang tidak tahu apa-apa masih mengira rencana mereka berhasil. Bahkan ikut turun ke bawah untuk menghina pria itu bersama temannya. Saat mereka hampir berbuat kasar, direktur pun tiba tepat waktu.